menyampaikan risalah Tuhan. Nabi Nuh mengajak mereka meninggalkan penyembahan berhala dan kembali menyembah dan beribadah kepada Allah yang Maha Kuasa. Memimpin mereka keluar dari jalan yang sesat dan gelap ke jalan yang benar dan terang. Mengajar mereka hukum-hukum syariat dan agama yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Mengangkat derajat manusia yang tertindas dan lemah ke tingkat yang sesuai dengan fitrah dan kudratnya sebagai seorang manusia. Nabi Nuh berusaha menghilangkan sifat-sifat sombong dan bongkak yang melekat pada para pembesar kaumnya dan mendidik agar mereka berkasih sayang, tolong menolong di antara sesama manusia. Akan tetapi dalam waktu yang cukup lama itu, Nabi Nuh tidak berhasil menyadarkan dan menarik kaumnya untuk mengikuti dan menerima dakwahnya beriman, bertauhid dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh alaihi salam membuat kapal yang begitu amat besar atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menerima perintah Allah untuk membuat sebuah kapal, segeralah Nabi Nuh mengumpulkan para pengikutnya dan mulai mereka mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk maksud tersebut. Kemudian dengan mengambil tempat di luar dan agak jauh dari kota dan keramaian, mereka dengan rajin dan tekun bekerja siang dan malam menyelesaikan pembinaan kapal yang diperintahkan itu. Walaupun Nabi Nuh telah menjauhi kota dan masyarakatnya agar dapat bekerja dengan tenang tanpa gangguan bagi menyelesaikan pembinaan kapalnya, namun ia tidak luput dari ejekan dan cemoohan kaumnya yang kebetulan atau sengaja melalui tempat kerja membina kapal tersebut. Kaumnya Nabi Nuh yang kufur mengejek dan mengolok-olok dengan mengatakan, "Wahai Nuh, sejak kapan engkau telah menjadi tukang kayu dan pembuat kapal?" Sambil tertawa mengejek. "Bukankah engkau seorang nabi dan rasul menurut pengakuanmu? Kenapa sekarang menjadi seorang tukang kayu dan pembuat kapal? Dan kapal yang engkau buat itu di tempat yang jauh dari air. Ini adalah maksudmu untuk ditarik oleh kerbau, ataukah mengharapkan angin yang akan menarik kapalmu ke laut?" Nabi Nuh dengan sikap dingin dan tersenyum seraya menjawab, "Baiklah, tunggu saja saatnya nanti. Jika kamu sekarang mengejek dan mengolok-olok kami, maka akan tibalah masanya kelak bagi kami untuk mengejek kamu, dan akan kamu ketahui kelak untuk apa kapal yang kami siapkan ini. Tunggulah saatnya azab dan hukuman Allah menimpa atas diri kamu." Setelah Nabi Nuh selesai beserta umat yang setia mengikutinya dalam melaksanakan pekerjaan pembuatan kapal yang merupakan alat pengangkutan laut pertama di dunia,
Nabi Nuh menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap-siaplah engkau dengan kapalmu. Bila tiba perintahku dan terlihat tanda-tanda daripadaku, maka segeralah angkut bersamamu di dalam kapalmu dan kerabatmu, dan bawalah 2 pasang dari setiap jenis makhluk yang ada di atas bumi, dan belayarlah dengan izinku. Kemudian tercurahlah dari langit dan memancar dari bumi air yang sangat deras, yang mendalam sekilap mata, telah menjadi banjir besar melanda seluruh kota dan desa menggenangi daratan. Kapal Nabi Nuh yang telah terisi penuh dengan para orang mukmin dan pasangan makhluk yang diselamatkan oleh Nabi Nuh atas perintah Allah. Dengan iringan Bismillah majreha wa mursaha, belayarlah kapal Nabi Nuh dengan lajunya menyusuri lautan air, menentang angin yang kadangkala lemah lembut dan kadangkala ganas dan ribut. Di kanan kiri kapal terlihatlah orang-orang kafir bergelut melawan gelombang air yang menggunung berusaha menyelamat diri dari cengkaman maut yang sudah sedia menerkam mereka di dalam lipatan gelombang-gelombang itu. Tatkala Nabi Nuh berada di atas geladak kapal sambil memperhatikan cuaca dan melihat orang-orang kafir dari kaumnya yang sedang bergelimpangan di atas permukaan air, tiba-tiba terlihatlah olehnya tubuh putra sulungnya yang bernama Kan'an. Timbul tenggelam, dipermainkan oleh gelombang yang tidak menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang sedang menerima hukuman dan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat itu, tanpa disadari, timbullah rasa cinta dan kasih sayang seorang ayah terhadap putra kandungnya yang berada dalam keadaan cemas menghadapi maut ditelan gelombang. Nabi Nuh secara spontan terdorong oleh suara hati kecilnya, berteriak dengan sekuat suaranya memanggil putranya, "Wahai anakku, datanglah kemari dan gabungkan dirimu bersama keluargamu. Bertaubatlah engkau dan berimanlah kepada Allah agar engkau selamat dan terhindar dari bahaya maut yang engkau menjalani hukuman Allah." Apa yang terjadi? Kan'an, putra Nabi Nuh yang tersesat dan telah terkena racun rayuan syaitan dan hasutan kaumnya yang sombong dan keras kepala itu, menolak dengan keras ajakan dan panggilan ayahnya yang menyayanginya dengan kata-kata yang menentang. "Biarkanlah aku dan pergilah, jauhilah aku. Aku tidak sudi berlindung di atas geladak kapalmu. Aku akan mendapatkan penyelamatan diriku sendiri dengan berlindung di atas bukit yang tidak akan dijangkau oleh air bah ini." Nabi Nuh alaihi salam menjawab, "Percayalah bahwa tempat satu-satunya yang dapat menyelamatkan engkau ialah bergabung dengan kami di atas kapal ini. Masa tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari hukuman Allah yang telah ditimpakan kecuali orang-orang yang memperoleh rahmat dan ampunannya." Setelah Nabi Nuh mengucapkan kata-katanya, tenggelamlah Kan'an disambar gelombang yang ganas dan lenyaplah ia dari pandangan mata ayahnya. Tergerincirlah ke bawah lautan air mengikut kawan-kawannya
dan pembesar-pembesar kaumnya yang durhaka itu. Nabi Nuh bersedih hati dan berduka cita atas kematian putranya dalam keadaan kafir, tidak beriman dan belum mengenal Allah. Beliau berkeluh kesah dan berseru kepada Allah, "Ya Tuhanku, sesungguhnya putraku itu adalah darah dagingku dan adalah bahagian dari keluargaku, dan sesungguhnya janjimu adalah janji benar, dan engkaulah maha hakim yang maha berkuasa." Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia putramu itu tidaklah termasuk keluargamu, karena ia telah menyimpang dari ajaranmu, melanggar perintahmu, menolak dakwahmu, dan mengikuti jejak orang-orang kafir daripada kaummu. Coretlah namanya dari daftar keluargamu. Hanya mereka yang telah menerima dakwahmu, mengikuti jalanmu, dan beriman kepadaku dapat engkau masukkan dan golongkan ke dalam barisan keluargamu, yang telah aku janjikan perlindungannya dan terjamin keselamatan jiwanya. Adapun orang-orang yang mengingkari risalahmu, mendustakan dakwahmu, dan telah mengikuti hawa nafsunya dan tuntutan iblis, pastilah mereka akan binasa menjalani hukuman yang telah aku tentukan, walau mereka berada di puncak gunung. Maka janganlah engkau sesekali menanyakan tentang sesuatu yang engkau belum ketahui. Aku ingatkan, janganlah engkau sampai tergolong ke dalam golongan orang-orang yang bodoh." Nabi Nuh sadar segera setelah menerima teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa cinta kasih sayangnya kepada anaknya telah menjadikan ia lupa akan janji dan ancaman Allah terhadap orang-orang kafir, termasuk putranya sendiri. Ia sadar bahwa ia tersesat pada saat ia memanggil putranya untuk menyelamatkannya dari bencana banjir yang didorong oleh perasaan naluri darah yang menghubungkannya dengan putranya. Padahal sepatutnya cinta dan taat kepada Allah harus mendahului cinta kepada keluarga dan harta, begitu juga benda. Ia sangat sesalkan kelalaian dan kealpaannya itu dan menghadap kepada Allah, memohon ampun dan maghfirahnya dengan berseru, "Ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan yang terlaknat. Ampunilah kelalaian dan kealpaanku, sehingga aku menanyakan sesuatu yang aku tidak mengetahuinya. Ya Tuhanku, bila Engkau tidak memberi ampun dan maghfirah serta menurunkan rahmat bagiku, niscaya aku menjadi orang-orang yang rugi." Setelah air bah itu mencapai puncak keganasannya dan habis binasalah kaum Nuh yang kafir dan zalim sesuai dengan kehendak dan hukum Allah. Surutlah lautan air, diserap bumi, kemudian bertempatlah kapal Nuh di atas bukit Judi. Allah berkata kepada Nabi Nuh, "Turunlah wahai Nuh ke darat, engkau dan para mukmin yang menyertaimu, dengan selamat, dilimpahi barokah dan inayah dari sisiku bagimu dan bagi umat yang menyertaimu." Perkataan antediluvian.
adalah satu perkataan yang diambil dari perkataan lain yang bermaksud sebelum banjir besar. Seperti yang terdapat di dalam kitab Injil, perkataan ini merujuk zaman manusia yang hidup sebelum kejadian banjir besar pada ketika zaman Nabi Nuh. Umur seseorang manusia adalah lebih panjang daripada umur manusia hari ini, ialah 700 sampai 950 tahun. Itulah kisah di mana Nabi Nuh alaihi salam memohon dan meminta kepada Allah agar kiranya menurunkan siksaan kepada umatnya yang durhaka. Inilah kisah yang bisa kami sampaikan, dan kita akan bertemu pada kisah selanjutnya, yaitu kisah Nabi Hud alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.